Bismillah, cinta itu adalah sebuah anugerah. Cinta adalah sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya. Kata yang singkat namun maknanya begitu luas. Dengan kata cinta inilah yang seketika dapat mengubah suatu kebahagiaan menjadi sebuah penderitaan. Apa itu? Yaitu cinta semu yang dinamakan dengan pacaran. Anak pernah datang ke pondok pesantren pada saat itu di Cianjur. Tahu Cianjur? Pasti tahu lah dari Bandung ke arah sana. Di Cianjur Al-Mu'in, anak datang ke santriwatinya bilang ke tetehnya, "Teh, kenapa ya di sini banyak yang gila?" Jadi di situ ada pengobatan untuk orang-orang gila. Itu kenapa gitu? Kebanyakannya karena diputusin pacarnya teh atau ditinggal nikah pacarnya teh. Ya Allah. Bahkan sampai ada yang mau bunuh diri, mau gantung diri, sampai kayak gitu. Jadi cinta itu bisa mengubah suatu kebahagiaan menjadi sebuah penderitaan. Kenapa cinta itu begitu mengerikan? Bukankah cinta itu mengajarkan kita untuk saling menyayangi, saling mengasihi, bukan malah mendatangkan malapetaka dan saling menyakiti. Apalagi ketika sudah melakukan hubungan intim di luar pernikahan, dan hamil di luar nikah, si laki-lakinya tidak mau bertanggung jawab dan kabur begitu saja, itu sudah menyakiti. Ya, nauzubillah min dzalik, maka jauhi hal-hal tersebut. Oke, kita next lagi. Nah, lalu cinta seperti apa? Apakah cinta seperti Romeo dan Juliet? Atau Rama dan Sinta? Ataukah seperti Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah? Atau seperti Rasulullah SAW bersama Sayyidah Khadijah? Yang pasti cinta terbesar dan cinta hakiki bagi orang-orang yang beriman ialah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cintanya kepada makhluk seperti apa? Kalau cinta kepada makhluk adalah cintailah dia yang bisa mendatangkan kecintaan kita kepada Allah. Membawa dalam ketaatan bukan pada kemaksiatan. Jadi misalkan, tapi jangan sampai salah kaprah, ini buat yang sudah menikah. Yang cinta kedua ini, atau bersama cinta kepada sahabat. Cinta itu suci, janganlah kau nodai dengan hawa nafsumu. Ada apa sih dengan cinta semu atau pacaran itu? Kenapa cinta semu itu tidak diperbolehkan dalam Islam? Kenapa yang namanya pacaran itu tidak diperbolehkan dalam Islam? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk. Mendekati zina, zina itu bukan hanya dilakukan ketika berhubungan intim di luar pernikahan, tetapi seluruh tubuh kita berpotensi melakukan zina. Mata kita dapat melakukan zina, tangan kita dapat melakukan zina, hati kita dapat melakukan zina, pikiran kita dapat melakukan zina, kaki kita dapat melakukan zina, kemaluan kita dapat melakukan zina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zinahnya mata kayak gimana? Zinahnya mata adalah ketika kita memandang seorang yang bukan mahramnya, ditelek-telek, ya Allah menikasih, kasih bisa. Ketika kamu melihat laki-laki yang bukan mahramnya, melihat langsung palingkan. Satu pandangan, kalau kata guru anak almarhum Pak Kiai Hasanuddin, beliau berkata, pandangan pertama adalah rahmat dan janganlah mengikuti pandangan kudanya karena akan menjadikan azab atau dosa ya, menjadi dosa. Jadi jangan pas lihat digali deui gitu ya. Jadi kalau udah langsung tundukkan pandangan. Tapi tundukkan pandangan itu bukan apa? Bukan seperti ini ya. Ini nundukin kepala kalau seperti ini. Tapi nundukkan pandangan itu kayak gini. Misalkan kita ngobrol bermuamalah dengan lawan jenis. Ngobrol sama lawan jenis. Jadi seperti ini. Tapi kalaupun misalkan menatap matanya seperti apa, biasa aja, gak apa-apa kalau kayak gitu mah.
di dalam hati teh jadi bogoh gitu misalkan. Nah itu yang menjadi zina hati. Jadi jaga pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 30. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul katakanlah lil mu'minina bagi orang-orang yang beriman ya guddu mereka menundukkan min absorihim dari pandangan mereka. Jadi kita menundukkan pandangan. Gadul basor ya namanya. Pokoknya tundukkan pandangan kepada sesuatu hal yang membuat kalian bersyahwat. Jadi sahabat pilah kalau kita gali zina itu lebih dalam. Kita sudah tahu fenomena fetisisme? Tahu? Fetisisme sudah tahu? Fetisisme ya. Ketertarikan seksualnya terhadap benda mati. Benda apapun. Misal, kalau kata guru anak ketika di pondok pesantren, Ustadz Imam berkata, semoga Allah muliakan beliau, amin ya Allah alamin. Jika kamu melihat ayam dan ayam itu membuat kamu bersyahwat, maka jangan lihat ayam itu. Jika kamu melihat pintu dan pintu itu membuat kamu bersyahwat, maka jangan lihat pintu itu. Jika kamu melihat bambu dan bambu itu membuat kamu bersyahwat, maka jangan lihat bambu itu. Semua apapun yang membuat kamu bersyahwat, jangan lihat itu. Kata Ustadz Ana. Ana berpikir kan pas waktu itu masih pondok pesantren masih polos dan gak tahu emang maksudnya apa ya ini. Ketika sudah keluar dari pondok, sudah tahu. Oh ternyata ini adalah yang dinamakan dengan fetisisme. Ketertarikan seksualnya terhadap sesuatu. Benda mati. Oh iya, zina mata itu menonton porno juga salah satunya. Atau menonton Korea yang ada ciumannya. Jadi jauhi hal-hal tersebut. Ya, itu bisa mendatangkan zina mata. Lalu zina tangan adalah ketika memegang tangan yang bukan mahramnya. Di sini masih ada yang sekolah? Ada yang masih sekolah? SMA, SMP? Nah, pokoknya kalau ketika kita salaman dengan seorang yang bukan mahramnya, seperti ini. Assalamualaikum, gitu ya. Enggak dipegang tangannya. Kalau biasanya anak-anak SMP atau anak-anak SMA kan salamannya masih seperti itu ya. Berpegangan tangan dengan seorang yang bukan mahramnya. Lalu zina kaki. Zina kaki apa? Zina kaki adalah ketika melangkahkan kaki dengan seorang yang jalan-jalan sama seorang yang bukan mahramnya. Misal seperti itu. Tapi berniat untuk ada ya pengen jalan-jalan dengan seorang yang bukan mahramnya itu untuk ini, untuk berpacaran atau berkencan gitu ya, ngedate. Zina kemaluan. Zina kemaluan adalah berhubungan intim di luar pernikahan. Itulah zina kemaluan.